di mana kan kita menggunakan Flutter, framework Flutter gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai package yang ada di dalam Flutter gitu. Nah, sebelumnya untuk materinya itu atau penjelasannya itu sudah lengkap ya. Ada di docs.flutter.dev/development. Nah, di situ sudah lengkap ya dokumentasinya mulai dari pengertian Flutter-nya lalu sampai hal-hal lain seperti salah satunya package and plugin ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya apa sih package atau dan juga plugin di dalam Flutter ini gitu. Nah, secara gambaran umumnya package ini itu merupakan uh, sebuah template yang dibuat oleh developer yang ada dalam ekosistem Flutter dan Dart gitu. Nah, jadi template ini itu digunakan untuk membuat aplikasi tentunya gitu. Nah, manfaat dari penggunaan package ini dan juga plugin ini yaitu yang paling penting untuk mempercepat pengembangan aplikasi gitu. Karena dengan menggunakan plugin dan package ini kita tidak perlu merancang atau membuat sintaks program itu dari nol gitu. Jadi kita bisa menggunakan package-package dan juga plugin yang ada untuk membuat aplikasi gitu. Dimana kan hal ini dapat mengefisiensikan uh, waktu gitu. Nah, ya, oke, maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan. Ya, oke, baik lagi tadi kita sedang membahas mengenai package dan juga plugin di dalam Flutter gitu. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan di awal, untuk dokumentasinya itu sebenarnya sudah lengkap ya di docs.flutter.dev, semuanya ada di situ gitu. Nah, seperti tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan package dan juga plugin gitu ya dalam membuat aplikasi menggunakan Flutter gitu. Di mana hal yang paling utama yaitu saat kita menggunakan package dan plugin, kita bisa mempersingkat waktu pembuatannya gitu karena kita tidak perlu membuat aplikasinya itu dari nol gitu. Nah, lalu di sini juga ada apa perbedaan dari package dan plugin gitu. Nah, sebenarnya plugin itu juga merupakan tipe dari package gitu. Namun, desain plugin dan package ini sedikit berbeda gitu. Nah, kalau package itu dia saat pembuatannya atau template package-nya itu dia full menggunakan bahasa Dart gitu. Nah, dan juga untuk package ini
semuanya itu mulai dari data libraries-nya, research-nya, dan lain-lainnya itu langsung menggunakan bahasa Dart gitu. Dan juga biasanya untuk package ini itu dikembangkannya langsung oleh Google Engineers dan juga member yang terdaftar di Flutter and Dart Community gitu. Nah, lalu kalau misalkan untuk plugin, sebenarnya sama-sama aja termasuk package, cuman bedanya kalau plugin ini eh, dia ditulisnya nggak secara spesifik menggunakan Dart dan juga Flutter gitu. Bisa saja dia menggunakan bahasa Kotlin atau Java gitu untuk Android atau juga bisa menggunakan Swift or Objective-C gitu untuk di iOS gitu. Jadi kalau package itu sudah pasti bisa digunakan untuk project atau aplikasi yang menggunakan Flutter dan bahasa Dart, tapi kalau plugin itu harus disesuaikan juga gitu. Apakah itu hanya digunakan untuk Android atau untuk iOS atau untuk web, macOS, Windows dan Linux gitu. Karena kalau plugin ini biasanya terkadang ada yang secara spesifik itu hanya bisa digunakan di aplikasi Android gitu ya. Nah, hal ini menjadi catatan penting gitu ya karena kan Flutter ini itu dia bisa di apa ya? Misalnya kita membuat satu sintaks program itu kita bisa menjalankannya baik di Android ataupun di iOS gitu ya terutama. Nah, di sini tuh kan terkadang kalau misalkan kita menggunakan plugin harus dicek dulu nih kalau misalkan nanti mau menggunakan plugin, apakah pluginnya itu khusus untuk Android atau khusus untuk iOS atau bisa keduanya gitu seperti package pada umumnya gitu. Nah, lalu untuk cara penggunaan package dan juga plugin ini itu kita bisa eh, mengunjungi ya kalau untuk package itu di pub.dev gitu. Tinggal dibuka aja pub.dev. Nanti di sini kita bisa search package yang kita butuhkan kalau misalkan udah tahu namanya atau kita juga bisa coba explore dulu nih ada package apa aja yang ada di pub.dev ini gitu. Nah, lalu biasanya untuk menambahkan package-nya itu di sini ada instruksinya ya. Yang pertama membuka pubspec.yaml, lalu memasukkan nama package-nya dan juga version-nya, lalu menjalankan perintah flutter pubget, di mana nanti setelah kita menjalankan perintah flutter pubget, maka otomatis package yang tadi kita masukkan di pubspec itu akan terunduh gitu ke dalam project kita gitu. Nah, mungkin kita akan coba secara langsung. Kita akan coba ini ya, package CSS Color. Search. Ada versionnya. Kita copy saja, lalu buka ya Android Studio-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah default new Flutter project. Kita ini belum diubah apa-apa, jadi baru tadi saya buat untuk new Flutter project-nya. Nah, lalu kan tadi untuk menambahkan package ini kita buka file pubspec.yaml gitu. Nah, lalu di scroll ke bagian bawah. Nah, tambahkan di dependencies ini. Nah, di bagian ini tambahkannya. Gitu. Kita tadi kan udah di copy ya, lalu di paste. Setelah itu kita jalankan uh, perintah flutter pubget. Nah, di sini dia kan running Flutter pubget, lalu kalau misalkan udah selesai, berarti package yang tadi mau kita tambahkan itu sudah selesai terunduh dan langsung ada di boot file project-nya gitu. Lalu selanjutnya kita coba untuk codingnya. Nah, tadi ya CSS color kita kopikan full kontennya untuk di main.dart. Oke,
Oke, setelah itu kita coba run. Nah, ini ya hasilnya gitu karena di sini tuh contoh penggunaannya tuh ada di sintaks yang ini. Nah, CSS color dot orange gitu. Nah, jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal gitu. Jadi saat kita membuat aplikasi lalu kita menggunakan package itu kan akan mempersingkat waktu pembuatannya gitu karena kita tidak perlu membuat aplikasi itu dari nol begitu. Contohnya kan di sini kalau misalkan kita color gitu, kita ingin yang sama seperti di CSS, kita tinggal tadi package-nya kan sudah kita tambahkan di PubSpec ya. Nah, lalu untuk menggunakannya di dalam project, itu biasanya kita importkan dulu package-nya, lalu tinggal dipanggil, misalkan apa nama objek package-nya gitu. Kan kalau di sini namanya CSS color, kita coba ganti nice blue. Nah, gitu ya. Jadi untuk penggunaan package itu seperti itu gitu. Nah, kan kalau ini kayak simple ya, ini untuk warna gitu. Sebenarnya ada banyak package yang bisa kita gunakan gitu dan itu sangat berguna gitu dalam pengembangan aplikasi yang akan kita buat. Ya, oke, mohon maaf. Nah, di sini di PubDev ini juga ada banyak package yang bisa kita gunakan gitu ya. Selain yang hanya tadi CSS color itu gitu. Nah, biasanya untuk yang sering digunakan itu ada di sini statistiknya most popular package, lalu ada top Flutter package gitu ya. Di sini ada contohnya eh, kamera. Nah, untuk package kamera ini itu sering saya gunakan juga gitu karena eh, memudahkan gitu. Jadi saat kita ingin membuat aplikasi yang dimana aplikasi itu kita ingin ada fitur kameranya gitu. Nah, kita bisa menggunakan package kamera ini gitu. Nah, eh, selain package kamera gitu ada juga nih tadi seperti yang lainnya seperti Firebase Analytics kalau di sini ada image picker ya sama kamera juga. Lalu ada juga package untuk seperti tampilan-tampilan ya seperti misalkan kita mau membuat drop down gitu. Nah, di sini juga ada gitu di package Flutter ini gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat drop down itu kita nggak usah membuat sintaksnya dari awal gitu. Kita cukup tambahkan package-nya, lalu uh, masukkan
atributnya mau apa aja, lalu metodenya bagaimana gitu. Nah, itu sudah bisa langsung digunakan gitu. Nah, memang mungkin kalau misalkan saat kita menggunakan package yang apa ya, tampilan seperti ini, itu akan terbatas pada bentuknya gitu. Tapi biasanya kalau misalkan untuk warna, itu kita bisa ganti-ganti gitu ya. Dan juga seperti ukurannya, kita bisa sesuaikan juga gitu. Nah, jadi memang intinya dengan adanya package ini, itu kita bisa apa ya, mempersingkat waktu pembuatan aplikasi gitu. Sehingga aplikasi yang kita buat pun ya jadi lebih cepat gitu selesainya gitu. Nah, selain itu juga untuk kedepannya itu kita akan mengambil eh, dua package ya untuk yang mungkin akan sangat digunakan gitu ya dalam course kali ini gitu. Yang pertama itu ada package HTTP. Nah, untuk package HTTP ini dia eh, digunakan untuk eh, mengkonsum ataupun mengakses API gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada sebuah endpoint, itu kita bisa menggunakan package ini untuk mengakses endpoint itu gitu. Dan juga seperti melakukan post, get data, dan lain-lain gitu. Lalu ada juga package AMQP. Nah, untuk AMQP ini dia pure package ya, dia native dari AMQP. Dia berfungsi untuk menyambungkan aplikasi kita dengan AMQP protokol gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk di sini itu kita pengembangan IoT itu kita menggunakan package ini gitu ya supaya tersambung ke RMQ service gitu. Nah, oke, mungkin untuk package-nya itu ya kita akan coba di dua package itu, di HTTP package dan juga AMKP gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang ada yang mau explore mengenai package-package yang ada di Flutter, itu silahkan gitu ya, silahkan dipergunakan sebaik mungkin gitu ya, karena seperti yang sudah pernah saya katakan gitu ya di awal sekali saat mau masuk materi Flutter itu Flutter ini didukung dengan ekosistem yang sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari dokumentasi bahkan sampai ke package seperti ini gitu ya, di mana kita bisa menggunakannya untuk mempercepat pembuatan aplikasi dan juga semakin mudah gitu. Jadi eh, kita itu tinggal bagaimana mengatur package ini agar berjalan sesuai kebutuhan kita dan juga apa ya? Jadi kita walaupun kita menggunakan package gitu, kita tetap harus mengerti gitu ya alurnya bagaimana gitu supaya aplikasi yang akan dibuat pun nanti tetap maksimal gitu. Oke, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin kalau untuk materinya eh, cukup sekian. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab gitu.
Oke, mungkin jika tiada ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sekian gitu ya untuk minggu depan. Dipersiapkan tools dan juga alat-alat untuk lanjut eh, mengoding menggunakan Flutter gitu karena di minggu depan kita akan mulai masuk menggunakan package ini dan yang akan pertama kita bahas yaitu package HTTP untuk melakukan request ke API gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menghadiri pertemuan pada kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.